Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Sri Hartati. Saya berasal dari SMA Negeri 4 Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Di sini saya akan melaksanakan PPL yang ketiga dengan materi permasalahan ketenagakerjaan. Yang mana saya menggunakan model problem based learning dan pendekatannya menggunakan scientific effect. Nah, di sini saya melakukan PPL di sekolah saya sendiri, yaitu SMA Negeri 4 Tambusai Utara. Sekianlah perkenalan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Apa sehat semua? Sehat. Baik ya. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa bersama. Ketua kelas dipimpin temannya untuk membaca doa. Siap gerak, doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik ya. Hari ini hadir semua? Hadir. Hadir ya? Hadir. Oke. Apakah kita semua sudah siap untuk melaksanakan pelajaran hari ini? Siap. Siap ya? Siap. Oke. Pada pertemuan sebelumnya, itu kita sudah membahas tentang ketenagakerjaan ya. Nah, hari ini kita masuk ke materi pembelajaran yang kedua, masih lanjutan dari yang kemarin, tetapi ini tentang permasalahan ketenagakerjaan. Ibu akan menyampaikan dulu indikator pencapaian kompetensi ya. Yang pertama di situ ada menjelaskan permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Kemudian ada pun tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu dari segi pengetahuan, melalui kegiatan literasi peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan ketenagakerjaan Indonesia, mengklasifikasi jenis-jenis pengangguran, kemudian menganalisis penyebab, dampak, dan cara mengatasi pengangguran. Adapun nanti mekanismenya kita belajar pada hari ini. Yang pertama, Ibu akan nanti menyajikan video. Ini Ibu konfirmasi dulu anggota kelompoknya. Untuk daftar anggota kelompok 1 ada Rifani Adinda, Indah Hairunisa, Rahmat Kurnia, Ferry Junanda, Gemma Friadi. Nah, berikutnya Ibu akan menyaksikan video. Silakan saksikan video ini baik-baik. Setelah menyaksikan video, nanti Ibu akan minta pendapatnya beberapa orang dari yang mereka pahami setelah mengamati video tersebut. Ya. Saya siap ya. Nah, setelah menyaksikan video tersebut, kira-kira apa yang dapat kalian pahami dari menyaksikan video tersebut? Silakan siapa? Tanya. Silakan Nak. Yang saya pahami adalah pendapat saya minimnya kesempatan kerja dikarenakan kurangnya pendidikan masyarakat atau penduduk. Kurangnya pendidikan masyarakat atau penduduk. Dari video yang sudah kita saksikan tadi, di video juga sudah dijelaskan bahwasannya minimnya kesempatan kerja itu kemudian dibarengi dengan rendahnya kualitas pendidikan masyarakat, ditambah lagi kemiskinan. Itulah yang menjadi permasalahan pokok ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Nah, setelah ini kita kan secara luas, secara umumnya kita akan melihat atau mengetahui bagaimana sih sebenarnya kondisi ketenagakerjaan pada Provinsi Riau, daerah yang kita tinggali saat ini. Oke ya? Nah, untuk melihat lebih jelasnya, Ibu akan membagikan data Badan Pusat Statistik ya. Kalian nanti sini mengerjakan KPD. Di sini sudah buat datanya. Nanti Ibu akan bagi data Badan Pusat Statistik di sini. Di sini ada keadaan ketenagakerjaan Provinsi Riau
Agustus 2020. Jadi ini terhitung tahun 2020. Nah, ya. Jadi di sini semuanya lengkap, mulai dari angkatan kerja, penduduk pekerja, dan pengangguran, semuanya sudah ada datanya. Dari data ini nanti bisa kalian ambil kesimpulan sebenarnya apa permasalahan pokok ketenaga kerjaan yang ada pada provinsi. Bisa enak ya? Silahkan bergabung dengan anggota kelompoknya masing-masing. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Oke ya, kalau sudah selesai kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu presentasi ya. Baik, Ibu minta dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kurnia. Saya akan membacakan hasil presentasi dari kelompok kami. Jadi kesimpulannya adalah 1. Jumlah angkatan kerja Provinsi Riau bertambah 93,02 ribu orang, yaitu dari 3,13 juta orang pada Agustus 2019 menjadi 3,23 juta orang pada Agustus 2020. 2. Tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK mengalami peningkatan 0,30% poin dari 64,94% pada Agustus 2019 menjadi 65,24% pada Agustus 2020. 3. Tingkat pengangguran terbuka TPT Provinsi Riau sempat menembus angka di bawah 6% pada periode Agustus 2018 sampai Agustus 2019. Namun di tengah situasi pandemi COVID-19, angka TPT Provinsi Riau pada Agustus 2020 menjadi 6,32% atau meningkat 0,56 poin dari Agustus 2019. 4. Jika ditelusuri dari penduduk pekerja dalam setahun terakhir, persentase kategori lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah jasa lainnya atau 1,20% poin dan pertanian, kehutanan dan perikanan atau 1,09% poin, sedangkan yang mengalami penurunan terbesar adalah penyediaan akomodasi dan makan minum atau 0,50% poin dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib atau 0,41% poin. 5. Pekerjaan informal Agustus 2020 berjumlah 1,69 juta orang atau 55,97%. Dari total pekerja informal mengalami peningkatan 3,75% poin dari Agustus 2019 yang berjumlah 1,54 juta orang atau 52,22% dari total pekerja. 6. Situasi pandemi COVID-19 menimbulkan efek working force loss, yaitu berupa pengangguran angkatan kerja menjadi bukan angkatan kerja sementara tidak bekerja dan pengangguran jumlah jam kerja. 7. Salah satu ukuran pemerintahan tenaga kerja dalam suatu wilayah adalah dengan tingkat pendidikan, karena semakin tinggi tingkat pendidikan yang diperoleh oleh tenaga kerja maka semakin besar pula tingkat output yang dihasilkan sehingga akan mengurangi pengangguran. Baik ya, tepuk tangan buat kelompok. Oke, sekali lagi ucapkan terima kasih kepada peserta didik yang sudah antusias mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, ya. Kemudian setelah ini, baiklah.
Silakan Muhammad itu bacakan kesimpulannya. Kesimpulan yang dapat saya ambil dalam pelajaran hari ini ialah 1. Permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia ialah A. Tingkat pengangguran yang tinggi, B. Jumlah angkatan kerja yang tinggi, C. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, D. Penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. 2. Cara mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan ialah A. Menciptakan kesempatan kerja, B. Menumbuhkan usaha-usaha baru, C. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Baiklah, tadi setelah diberikan kesimpulan oleh peserta didik, kita akan lihat kembali ya untuk lebih menguatkan pengetahuan kita tentang kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di sini ada permasalahan ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia, ya, sudah dibilang dari teman kamu. Tingkat pengangguran yang tinggi, jumlah angkatan kerja yang tinggi, kemudian rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Nah, setelah itu ada penyebaran angkatan kerja yang tidak merata dan perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Nah, di sini dari permasalahan ketenaga kerjaan itu yang paling penting itu adalah tentang penganggurannya. Nah, jadi itu yang menjadi fokus pertama pemerintah, pengangguran. Nah, ketika kesempatan kerja tidak cukup untuk menampung tenaga kerja, maka yang terjadi adalah pengangguran. Masyarakat banyak yang menganggur. Apa sebenarnya penganggur itu, Bu? Pengangguran itu adalah orang yang berada pada usia kerja atau angkatan kerja, tetapi mereka tidak bekerja. Nah, itulah pengangguran. Di sini Ibu akan membacakan ya dari hasil diskusi tadi kelompok yang mendapatkan nilai tinggi baik ya diraih oleh kelompok 1 yang setelah ini seperti biasa Ibu akan membagikan soal kuis. Ibu akan membagikan link Google Form-nya ya. Dikerjakan dengan bersama seperti biasa, boleh berdiskusi tapi dalam hati ya, supaya jangan ada kategori contek-mencontek. Ya, Bu. Jaringannya ya? Udah sampai? Sudah? Nah, sudah terkirim? Sudah ya? Sudah, silakan dikerjakan. Oke, baik ya. Setelah misi kuis, Ibu akan tunjukkan hasilnya. Tolong perhatikan ke depan ya. Sudah melewati KKM ya, hasil pengisian kuis tadi. Di sini yang pertama ada Muhammad Rido mendapatkan nilai 100, Gema Apriani 100. Untuk minggu depan itu materi kita tentang indeks harga dan inflasi. Ya, jadi minggu depan kita ketemu lagi di jam yang sama mengenai indeks harga dan inflasi. Untuk menghadiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bapak Ketua Kelas silakan dipimpin doanya. Nak. Siap, Kak. Setelah mempelajari pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bersalam pada Ibu Guru.